misal gitu. Ketik, bilangan awal, misalnya kita ketikkan adalah, 10 gitu ya. Kemudian ketik bilangan akhir, atau jangan 10 ya, biar boleh deh 10. Ketik bilangan akhir, saya ketikkan adalah 25. Nah, kemudian selisih. Saya ketikkan adalah 3 gitu ya. Selisih 3, kemudian sebentar, jangan ada selisih dulu deh. Jumlah ke samping, jumlah kolom. Saya buat adalah 5 atau 4. Nah, gitu ya. Nah, dari soal ini akan menjadi seperti ini deh. Ini kebanyakan kayak 25, kita buat 20 saja. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, seperti itu ya. Ini yang diperlukan adalah bagaimana adik-adik sekalian untuk pindah baris pada pemotongan. Ya, ini kan pemotongannya jumlah kolomnya 4 ya. Ntar saya besarkan dulu. Nah, ini 10 sampai 20 ini ada jumlah kolom 4. Ya, kemudian ada 10, 11, 12, 13. Setelah 4 bilangan, maka dia akan pindah baris. Ya, ini kayaknya mudah ya. Saya tambahkan deh lagi sedikit. Yang tadi. Ketik selisih. Nah, selisihnya saya buat misalnya 3 dah. Atau 2. Nah, berarti di sini nanti akan menjadi 10, 12, 14, 16, 18, 20. Saya pakainya akhirnya misalnya 30. 20, 22, 24, ya, 26, 28, 30. Ya. Untuk soal sudah cukup jelas, bukan? Ya. Jadi adik-adik saya ulangi lagi, silakan buat flowchart-nya ya untuk membuat sebuah pola seperti ini ya. Dari berapa input nih? 1, 2, 3, 4. Dari 4 inputan user. Ya. Dimana jika dia selisih 2, maka lompatan angka-angka di setiap ini akan selisih 2. Jumlah kolom 4 itu artinya adalah jumlah kolom pada setiap barisnya. Jadi jumlah bilangan di setiap baris itu ada 4. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya, jangan lama-lama. Ya.
Bagaimana, sudah ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Yang mau ini, mendapat catatan silakan. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Angkat tangan dulu Saya nih siapa yang bertanya? saya, Pak. Murah bagus. Ya, Pak Korti. Ya, gini, Pak. Saya bikinnya pakai gini, pakai di kertas gimana, Pak? Kenapa nggak pakai di ini, di aplikasi? Ada kendala? Kendalanya saya belum punya laptop. Oh gitu. Oh ini pakai Ya, HP ya? Oh ya pakai HP ya, ya? Oke. ya, Oke Pak. nggak apa-apa, nanti saya dah yang iniin, yang gambarin. Udah bisa? Oke. Udah bisa? Oh, Sudah? sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah Nah, selesai nih, Pak. ya ya ya, oke saya kasih kesempatan Ngurah dulu, silakan Ngurah, apa yang pertama dilakukan ini? Pertama, mulai. Ya, Pak. Nah, Pertama mulai. mulai terus? Selanjutnya ada input awal sama dengan 10. Oke. Yang Resep kedua ada input awal sama dengan input akhir sama dengan 30. sebentar, sebentar, pakai resolusi saya nih, sebentar ya. Saya Ya. coba nah, ya ini baru ya. Mulai, kemudian ada, ini ya, ini apa nih, Ngurah Bagus? Input awalnya 10 Baca apa nih, variabel apa yang mau di-create? Baca? awal. Oke, awal, terus? Awalnya 10. Nah, Lalu awal ini kan inputan user ya, berarti kita bilang, ya, ya, ya. kita membaca value dari variabel awal, terus akhir, terus? Awal, akhir, Heeh, dan kolom. awal, akhir, kolom. Ya. Kolom. Itu saja? Lalu Ada selisih? oh, kalau selisih ada. Nah, oke, Tapi kalau selisih. saya selisihnya nanti pas dicetak awalnya itu nanti awalnya itu ditambah selisih nanti pas dia ngelup itu. Ya, tapi kan, Ngurah belum tahu, selisihnya berapa, karena dia inputan user kan? Oh, iya, 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 benar. Berarti di Ya, selisihnya di sana. Heeh. ya betul itu ya. Iya. Bentar, saya tambahin arrow-nya dulu. Oke. Ya sudah, kemudian apa nih? Setelah ini apa? Kemudian saya ganti variabel awal, akhir, kolom dan selisih jadi awalnya itu A, akhirnya itu B. Oh, langsung pakai ini? Langsung pakai ini bisa? Oh, iya, iya, iya. Heeh, ya, Oke. biar nggak lagi Hmm, assign lagi ke variabel lain, ya. oke, oke, oke. Selanjutnya Heeh. jika A kurang dari atau sama dengan B, Oke, berarti jika A kurang dari B, awal ya, ya. awal Oh kurang iya, dari maaf akhir, Pak. mhm, Awal kurang dari akhir. mhm. Mana tuh? Kurang dari atau sama dengan, Pak? Oke, kurang dari atau sama dengan. Ya. Jika tidak, berarti selesai. Oh, jika tidak selesai. Oke. Ya. Tidak tuh kita taruh di mana ya? Di samping aja dah, Samping kiri, Pak, boleh? samping kiri. Nanti, alurnya ke mana? Ke sini berarti? Nggak apa, dari sini aja ya? Eh, Nah, berarti sini, alurnya ke kiri berarti oke. gelupnya. Iya, iya. Oke, ke kanan kurang lebihnya nih. Oh gitu ya? Ke sini berarti Iya, ya iya. boleh? Eh, Oke. Nah, itu. Nah, di bawahnya Terus, di bawahnya? saya apa namanya? Saya pakai apa? Inisiasi dulu yang segi Oh 6 ya, tuh, Pak. Ya. 6 ya. Hmm, I sama dengan 1. I sama 1. Ya. Ya, Lalu di bawahnya jika I kurang dari atau sama dengan C, oke. Jika apa dek? Jika I I kurang dari atau sama dengan C, sama dengan J gitu?
C. Oh, Apa C. namanya, bukan, maksud saya, apa namanya teh, jumlah kolom. Oke, kolom. Oke. Ya, Kemudian, cetak A. Kalau iya cetak A. oke. Oh, iya, cetak A. A itu apa? Awal. Cetak A lagi, cetak awal, iya. Maaf maaf maaf. Hmm. Cetak Kemudian ini awal, juga ya. kemudian awalnya itu, awal sama dengan awal ditambah selisih. Oke, awal sama dengan awal tambah selisih. Ya, Diproses ya. ya diproses. Awal sama dengan awal tambah Di sini, selisih dan ada sini. proses. Gimana, Pak? Oh ya, boleh, boleh. Ya. Awal sama dengan awal tambah selisih. Selisih, lalu proses lagi, I Proses plus plus. lagi. Di sini. Ya, I plus plus. plus. Nah, itu ya. Habis, lalu pindah baris. Kita bagi adik-adik yang belum tahu. Ini sama dengan gini deh ya. Ya, Pindah baris. Oke. ya. Yesus. Pindah barisnya itu nanti disambungin ke I kurang dari atau sama dengan kolom, Pak. I kurang dari, oh ya ya. Berarti Sambunginnya ke sana. sini ya. Ya. Nah, nanti Berarti, kalau I-nya itu sudah lebih dari kolomnya itu, kalau udah lebih dari 4, dia cetak spasi. oh ya. Kalau kolomnya lebih dari 4, cetak spasi itu. Ya, Gimana deh? Di mana tuh posisinya? di bawahnya maksudnya, Pak. Oh, Eh, di kiri di sini I, tidak nih. di kirinya ini, di kirinya aja, Pak. Di kiri I Ini kurang kiri. dari atau sama dengan kolom. Ini kiri kan? Oh, bukan, bukan. Di kirinya I, Ini. ya di kirinya di situ, di kirinya Di itu, Pak. kiri ini. Benar. Di kirinya yang di bawahnya, Pak. Ini. Ya, di kirinya itu. Oke, berarti tidak ya. Ya, kalau tidak. Yes, 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 yes. Maaf, Pak, merepotkan. Nggak apa-apa. Yang penting adik mau bicara aja, saya senang. Oh iya, Pak. Terima kasih, Ini Pak ya. heeh, Di situ cetak spasi. Yang di tidak tidak itu. spasi. Ya. Ya, tidak Um, spasi. cetak, cetak spasinya, habis itu dia ngelooping ke awal kurang dari akhir. Ke Awal statement kali ya. kurang dari akhir ke sini. Kurang dari atau sama dengan, Ini ya, ke sini ya. eh Sini ya kita di sini aja. atasnya, Pak. Sini aja deh selesainya. Ya. Iya, tidak apa. Ya. Salah. Nah, itu ya. Berarti ini ngelooping ke posisi sini, itu ya. Iya. Iya. Kalau saya Udah begitu, Pak. selesai? Sudah, sudah. Oke, kita coba jalankan ya. Ya. Baik, adik-adik sekalian, ini sudah ada flowchart dari Ngurah Bagus. Kita coba jalankan, apakah ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ya, kita sesuaikan saja dengan inputan. Kalau ini terasa banyak, jadi kita kurangi saja. 20, kemudian kolomnya 3. Berarti ini akan menjadi 10, 12, 14, 16, 18. Ya, ya. Oke, kan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat sekarang dari awal, baca awal, akhir, kolom selisih. Awal, akhir, kolom selisih. Sudah semuanya masuk ke sini ya. Kita masuk, apakah awal akhir, apa awal kurang dari akhir? Ya, maka dia masuk ke sini. Nah, ini I sama dengan 1 ya. Kemudian apakah I kurang dari kolom? Kolomnya berapa? 3 ya. Berarti ya, ya. Sehingga dia masuk ke sini, cetak awal. Nah, udah mulai ada tercetak nih. Atau di sini aja kita buat cetak awal 10. Oke.
Nah, sekarang setelah cetak awal dia ke sini, awal sama dengan awal plus selisih. Berarti nilai awalnya tadi adalah 10 ditambah 2, maka awal sekarang adalah 12 ya. 12 I sama dengan I plus 1. I yang tadi adalah 1, berarti 1 tambah 1 2 ya. Pindah baris. Nah, berarti sekarang di sini pindah baris ke sini ya. Nah, setelah pindah baris masuk, apakah I kurang dari kolom? Apakah 2 kurang dari 3? Jawabannya adalah ya, maka cetak awal. Nah, cetak awal berarti cetak, tadi kan awalnya udah ditambahin 2 ya di sini ya. Maka awal sekarang adalah 12. Nah, kemudian setelah cetak awal masuk ke sini, awal sama dengan awal plus selisih, berarti nilai awal sekarang adalah 12 ditambah 2, 14 ya. Kemudian I sama I plus 1, berarti I sama dengan 2 ditambah 1, 3. Berarti I yang terakhir sekarang 3. Pindah baris. Pindah baris. Pindah baris. Ke sini apakah I 3 ya kurang dari sama dengan kolom? Ya, maka dia lanjut ke sini. Cetak awal lagi 14 ya. Awal sama awal plus selisih 16 ya sekarang kan. 16, kemudian I sama dengan 3 ditambah 1, 4. Ya. Pindah baris. Ini. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, maka dia cetak spasi. Saya cetak ini di sini tadi ya. Saya cetak spasi, spasi. Nah. Apakah awal kurang dari akhir? Awalnya tadi berapa? 14 ya. Apakah 14 kurang dari sama dengan 20? Oh, maaf. Ini kita sama dengan 20 ya. Gitu aja, Bro. Nah, sekarang ini tadi udah tercetak spasi kan ya. Nah, spasi. Apakah 14 kurang dari sama dengan 20? Ya. Maka dia masuk ke sini lagi. I sama dengan 1 ya. Kemudian I kurang dari kolom, kolomnya 3, 1 kurang dari sama dengan 3, ya cetak awal. Berarti awal sekarang adalah, tadi kan udah ditambah ya, sudah ditambah, sehingga, sebentar, ke sini awalnya tadi berapa? 14 ya, kemudian saat 14, cetak 14, ditambahkan 16 ya. 16, pindah baris, masuk ke sini, I kurang dari kolom tadi kan 4 ya, 4 kan cetak spasi ini. Masuk ke sini, 1, kembalikan lagi I sama dengan 1, kemudian 1 kurang dari sama dengan 3, ya cetak awal. Berarti di sini setelah mencetak spasi, mencetak sekarang angka 16. Ya. Cetak awal, kemudian awal sama awal plus selisih, berarti awal sekarang adalah 16 ditambah 2, 18. Ya. I sama dengan I plus 1, berarti I sekarang kan tadi kan I 1, berarti 1 tambah 1, 2. Ya. Pindah baris. Nah, gitu. Ini ada spasinya. Basisnya teks ya. Ada spasi. Nah, gitu. Kemudian setelah pindah baris, dia apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, cetak awal. Di sini cetak 18. Nah, sebenarnya awal sama dengan 18 ditambah selisih. 18 tambah 2, 20. Awal sama dengan 20. I sama dengan 2 tambah 1, 3. Ya, pindah baris. Nih. Kemudian I kurang dari sama dengan kolom, apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, cetak awal, berarti cetak 20. Nah, awal sama dengan awal plus selisih. Awal sama dengan 20 ditambah 2. Awal sama dengan 22. Ya. Kemudian I sama dengan I plus 1, berarti I sama dengan 3 ditambah 1, 4. Ya. Nah, pindah baris. Oke, pindah baris. Sampai di sini 4, apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya tidak ya. Cetak spasi, berarti saya cetak spasi di sini. Ya. Kemudian apakah awal 22 ya? 22 kurang dari sama dengan 20? Jawabannya adalah tidak, maka selesai. Nah, yang tercetak seperti ini ternyata. Nah, gitu. Masih agak keliru lagi sedikit, Ngurah bagus, tapi sudah oke Oh lah. iya Pak, saya Ya, tahu Pak. Saya tahu kekeliruannya di mana Pak. Saya tahu Pak. ya. Mau diperbaiki? Oh boleh boleh. Ya, Nah, dipindah baris itu harusnya pindah kolom. harusnya pindah Kolom.
Pindah kolom tuh maksudnya gimana? Oh, nyamping, Pak. Spasi. Spasi Iya. maksudnya. Oh, iya ya. Oh, cetak spasi itu artinya ya, Pak ya. Heeh. Kan Oh, pindah dari ke kebalik sana. saya. Kebalik ternyata, Pak. Oh gitu. Iya. Kebalik ya? Ya, cetak Berarti di spasi sama sini pindah barisnya terbalik. cetak spasi, di sini pindah baris. Gitu Iya, ya? iya. Iya. Oh, berarti Nah, situ kesalahan saya, Pak ya. seperti itu kesalahannya. Sudah Iya. betul kok nih. Ya, Iya. yang lainnya ada benar. Hanya saja di posisi ini yang tertukar. Harusnya pada saat dia mencetak 10 ini cetak spasi. Ya, baru Iya. 12 cetak spasi ya. Nanti kalau pas udah dia lebih dari ini 3 baru dia pindah baris. Nah, gitu. Jadi nanti jadi 10 cetak spasi ya, 12 cetak spasi, 14 nanti kan jadi cetak spasi gitu kan. Nah, habis itu baru pindah baris ya. Pindah baris, ini kan enggak ada. Setelah pindah baris baru 16 cetak spasi, 18 cetak spasi, 20 cetak spasi. Nah, kayak gini nih. Oke, ya bagus, suara bagus ya. Tadi kesandung dikit, tapi oke lah ya. Sip, sip. Iya, Pak. Mohon maaf. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi terkait apa namanya? Bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang dia bisa hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu, kan itu. Nah, sekarang adik-adik sekalian, bilangan prima itu, nah setelah kita bisa menentukan kemarin di tugas kan sudah bisa ya. Adik-adik sekalian sudah bisa untuk menentukan apa angka berapa bilangan prima terdekat yang lebih besar dari eh, sebuah bilangan yang di-input user, kan gitu. Nah, sekarang kalau sudah tahu itu, ya maka sekarang kita akan mengedit sedikit ininya, apa namanya, algoritma itu dengan cara mencetak deret bilangan prima sejumlah n suku. Nah, gitu. Ya, asik ya. Jadi programnya kalau dosen itu enak buat soal aja. Ada di mahasiswa yang coba menjawab ya. Nah, program menampilkan deret bilangan prima. Oke. Sekarang kita mau yang namanya cetak. Namanya ketik jumlah suku bilangan prima. Atau misalnya kalau nggak suku ya biar agak advance dikit, ketik bil awal deh. Nah, ini kan kita sudah terbiasa dengan bilangan awal, bilangan akhir sekarang. Bilangan awal, bilangan akhir. Ya, bilangan awalnya itu misalnya 10. Bilangan akhir itu misalnya 20. Ya, berarti nanti bilangan prima diantaranya berarti 11, kemudian berapa? 13, 17, dan 19. Nah, ini adik-adik sekalian. Kita dapat satu kasus lagi, yaitu menampilkan deret bilangan prima. Saya belum tahu gimana kemampuan adik-adik secara umum, ya, apakah memahami algoritma ini dari awal kemarin atau gimana gitu ya. Karena saya belum dapat kontak langsung juga dengan adik-adik sekalian. Nanti setelah ini saya mungkin nanti bertanya apakah ada materi yang harus diulang untuk algoritma gitu ya, atau kita mau downgrade dulu untuk soal-soal yang agak mudah. Jangan-jangan yang mudah masih banyak yang belum bisa menyelesaikan, itu saya khawatirnya. Ya, tapi coba ini dulu. Ya, kalau ini bisa berarti ada beberapa orang yang sudah memahami. Boleh, silahkan dikerjakan. Ya. Wow, sudah ada yang jawab nih.
Ngurah Bagus lagi ya? Ngurah Bagus? Oh bukan Pak, saya baru Oh, jawab. iya iya iya, oke Saya oke. baru bikin nih Pak. Berarti yang tadi ya, resign yang tadi nih ya? Di lower hand coba. Oh sudah Ya Pak, maaf Pak, ya tadi saya ya, lupa siap siap. Loren. Oke. Nah ini ada ada orang baru atau gimana nih? Imade Widi Arses Arisaputra. Nah nih, sebentar. Kelas E ya. Kelas E tadi Pak Korti itu mana? Ini Widi Arsa belum? Ya. Saya kasih kesempatan. Sebentar. Widi, Ya, kasih kesempatan teman untuk mengerjakan dulu ya. Nanti Ya. Widi yang ini. Widi ada perangkat ini nggak? Aplikasi untuk desainnya nggak? Saya pakai Excel, Pak. Oh ya, sip, boleh. Ya, ditunggu dulu ya sekitar 10 menit untuk teman-teman nyoba Ya, Pak. jawabnya. Nih.
Widi siap-siap ya. Selain Widi ada yang bisa mungkin? Bisa angkat tangan dulu? Oke, Widi Arse bagus. Selain Widi ada yang sudah selesai? Ya, seperti masih belum ya. Eee, saya lempar saja ke Widi, silahkan Widi. Ya nanti saya kayaknya akan mereview dulu untuk yang soal-soal mudah, apakah sudah eee, dikuasai. Nanti kalau soal mudah itu sudah ada yang bisa, tolong seluruhnya angkat tangan gitu ya, kalau misalnya sudah bisa semuanya. Kalau belum saya akan ulang kembali. Untuk Widi Arse, silahkan untuk share screen-nya, Wid. Terima kasih, Pak. Apakah sudah terlihat? Tes. Tes. Wid dimaksimalkan bisa Wid ya? Di-maximize Excel-nya biar keseluruhan layar. Sudah, Ya, Pak. nah ini baru mantap ya. Ini saya pakai yang punya saya untuk pengumpulan tugasnya, cuman ada beberapa yang saya edit. Ya. Di awal saya inisiasi variabelnya bilangan A, I, N, terus C-nya sama dengan 1. Ya, sebentar. Jadi nanti kalau di flowchart kita sepakati aja bahwa C sama dengan 1 aja dibuat Wid. Ya kalau untuk ini variabelnya langsung aja input bilangan, koma, akhir gitu ya. Nah, sip. Gini aja. Seperti itu aja. Oh, iya. Pertama saya inisiasi C-nya itu 1, kemudian input bilangan, bilangan awal dan akhir. Nah, yang namanya variabel nggak boleh ada spasi, Wid. Jadi kalau misalnya Widi mau buat bilangan awal akhir, cukup akhir aja atau bil underscore awal atau bilangan underscore awal boleh. Ini yang lebih mudah. Ya, boleh. Seperti ini, Pak ya. Awal, akhir, oke, sip. Kemudian saya di sini proses A sama dengan awal tambah 1 karena kan yang dicari bilangan prima yang lebih besar dari bilangan awal. Saya tambah 1. Kemudian saya inisiasi bahwasanya I-nya ini bilangan pembaginya itu saya mulai dari 2. Terus saya cek apakah bilangan pembaginya itu lebih kecil atau sama dengan A. Saya langsung tes awal akhirnya aja atau gimana, Pak? Boleh. Awal akhirnya langsung ya, langsung aja studi kasusnya ya. 10 sama 20 ya, oke, sip. Pertama awal 10 akhir 20. A sama dengan awal tambah 1 berarti yang dites adalah bilangan 11. Nah, ini dicek apakah 2 lebih kecil sama dengan 11, ya true. Terus dicek apakah 2 sama dengan 11, ternyata false. Sekarang dicek lagi apakah false ke bawah, dicek lagi apakah 11 modulus I ini modulus 2 yang tadi, modulus 11 modulus 2 apakah sama dengan 0, sama dengan false. Terus karena false I-nya ditambah. Jadi yang pertamanya 2 ditambah 1 jadi 3. Terus dicek apakah sama dengan ini, terus di loop sampai I sama dengan A. Jadi sampai I-nya itu sama dengan 11. Sama dengan 11. Jadi setelah I sama dengan A 11 sama dengan 11,
Mhm. Kemudian dicek ini, dicek apakah, C itu, lebih kecil dari akhir Mhm. yang udah diinputin dari, bukan. Ini harusnya, gimana tadi, Excel-nya ada berapa jumlah yang mau di-print gitu? Ya, jadi, kita berikan dia bilangan awal dan akhir with, ya kemudian ini mencetak, deret bilangan prima di antara 2 bilangan itu. Oh, berarti ini saya nggak perlu inisiasi C-nya. Oke. Nah, ini saya cek apakah A lebih kecil dari akhir. Mhm. Tadi kan A-nya 11, 11 lebih kecil dari 20, true. C-nya ini nggak perlu. Ya. Ini langsung aja. Terus saya print A, spasi. Jadinya 11, spasi. Seperti itu. Ya. Setelah itu di loop, I-nya saya balikin lagi tadi dari 11 jadi kedua. Kemudian tunggu sebentar. Oke, salah. Di sini ada A++ lagi. A-nya saya tambah. A-nya kan tadi 11. Ya. Sekarang di A++ berarti nanti jadinya 12. I-nya direset jadi 2. Kemudian dicek apakah 2 lebih kecil sama dengan 12. True. Terus di sini dicek data false. Di sini dicek apakah 12 modulus 2 sama dengan 0. Ya, true. Berarti 12 bukan bilangan prima karena dia sudah memiliki faktor di bilangan yang lain. Maka A-nya ditambah lagi. Jadinya 12 tambah 1 jadi 13. 13, terus direset lagi I-nya jadi 2. Dicek apakah I lebih kecil sama dengan 13. I lebih kecil sama dengan A, 2 lebih kecil sama dengan 13, true. Terus ini dicek false. Terus ini dicek false juga, I-nya ditambah terus sampai 13 sama dengan 13 sama dengan I sama dengan A. Kemudian di sini true. Sini true. Dicek apakah 13 lebih kecil dari akhirnya kan 20. Data true, print, kemudian di print koma spasi. 13 koma spasi. Kemudian ditambah 14. 14 I-nya direset lagi jadi 2. Kemudian ke bawah dicek I lebih kecil sama dengan A, 2 lebih kecil dari 13, true. Dicek apakah ini I sama dengan A, false. Dicek apakah A modulus I sama dengan 0. Apakah 13 modulus 2, apakah 14 modulus 2 sama dengan 0, true. Berarti 14 bukan bilangan prima, A-nya ditambah. A-nya jadi 14 tambah 1 jadi 15. Kemudian I-nya dikembalikan lagi jadi 2. Dicek apakah I lebih kecil sama dengan A, true. Dicek I sama dengan A, false. Dicek apakah 15 modulus 2 sama dengan 0, false. I-nya ditambah jadi 3. Kemudian dicek apakah 3 lebih kecil sama dengan 15, true. 3 sama dengan A, false. 3 sama dengan 15 itu kan false. Terus dicek apakah 15 modulus 3 sama dengan 0, true. Berarti 15 bukan bilangan prima. Terus ditambah lagi jadi 16. I-nya diubah lagi jadi 2. Kemudian dicek apakah I lebih kecil sama dengan A, true. Terus ini dicek I sama dengan A, false. Dicek apakah 16 modulus 2 sama dengan 0, true. Berarti 16 bukan bilangan prima. 16-nya jadi true, ditambah jadi 17. 17 I-nya diubah lagi jadi 2. Kemudian I lebih kecil sama dengan apakah I lebih kecil sama dengan A itu true. Apakah I sama dengan A, kan itu 2 tidak sama dengan 17 berarti false. Kemudian dicek 17 modulus 2 apakah sama dengan 0, dengan false. Terus I-nya ditambah terus ngeloop sampai 17 sama dengan 17. Kemudian setelah 17 sama 17 dicek apakah 17 lebih kecil dari 20, true. Print A, spasi. Spasi.
Terus ini, begitu juga sampai 18, di sini kan nanti 18 modulus 2 sama dengan 0, modulus 2 sama dengan 0 itu kan true, nanti 18 nanti ditambah jadi 19, 19, di sini putar terus, I-nya ditambah terus sampai 19 sama 19. Di sini akhirnya, di sini saya nggak bisa, Kak. Biar dia nggak, kalau ngeprint tuh boleh pakai kurang gitu, Pak? Boleh diuji nanti realnya di dalam program ataupun di dalam flowchart pun oke. Jadi ketika dia kita mengidentifikasi apakah dia adalah bilangan prima terakhir. Nah, jika ya, maka kita nggak perlu mengeprintkan koma spasi itu. Gitu. Oh, berarti nggak perlu Ya. print koma spasi. Oh, Ya, iya. jadi kalau nanti realnya kita dalam program itu diminta untuk mencetakkan koma gitu ya. Berarti nanti kita buat program itu adalah mencetakkan koma spasi yang ini dalam kasus ini ya. Mencetakkan koma dan spasi itu ketika kita mengetahui bahwa dia adalah bukan bilangan prima terakhir. Nah, ini kan tadi ngetik tuh apa 11 gitu kan. Nah, itu belum Iya. dicetak dulu koma sama spasinya Wid. Nah, gitu ya. Belum dicetak dulu ketika ada ketemu bilangan spasi baru, bilangan prima baru dicetakkan koma spasi dan bilangan prima itu. Nah, gitu. Nanti kan jalan lagi 15 apa pertama 11 kan habis itu 13, 14, 15, 16, 17 ketemu kan. Nah, oh ketemu 17 bilangan prima lagi gitu kan. Baru cetak koma spasi baru 17. Nah, naik lagi jalan lagi kan belum nih. Belum ada dicetak koma spasi, jalan Iya. ketemu 19 kan. Oh, Iya. ketemu 19. Baru cetak di belakang 17 tuh cetak koma dan spasi, baru ketik bilangan prima yang kita temukan lagi, 19. Kan gitu. Nah, Iya. jalan lagi kan, habis itu 20, 20, 21 kan udah lewat. Iya. Kan? Berarti yang tercetak adalah 11, 13, 17, 19. Tidak dia mencetak koma spasi lagi di belakang. Oh, Ya. berarti ini dipindah gitu, Pak? Ya, sebenarnya koma spasi ini dicetak ketika kita menemukan bilangan prima berikutnya gitu. Ya, Oh. ketika misalnya ini, posisi 11. Pada saat kita ketemu 13, berarti kan kita cetak koma spasi dulu. Baru cetak 13, kan gitu. Iya. Sehingga dengan demikian, itu akan memastikan posisi terakhir itu tidak akan diikuti oleh koma spasi itu. Iya. Kebayang gitu ya? Kayak gitu dah. Ah, Algoritma alurnya nanti. Mau diedit di sekarang? Boleh. kenapa? Terserah. Mau diedit sekarang? Silahkan. Ya. Nah, koma spasi itu. Kebayang nggak? Jadi pada kebayang, saat cuman saya masih lagi mikir di mana naruhnya. pada saat dia pertama kali mencetak itu, tidak dia kita harus tahu dulu ini adalah bilangan prima pertama kali yang kita cetak nggak? Nah, gitu. Jika ya, maka udah dia tidak melewati koma spasi bilangan prima itu. Bentar, saya nggak bisa copy paste. Nggak bisa ya? Ih, apa sih? Oh, Pada saat cetak print A tuh Widi, pada saat print A nih Wid, sebelumnya yang tuh ini? ya, ini yang di sebelah kiri lu, sebelah kiri bawah. Kan kita Yang belum ini? tahu. Nah, ya. Print A, koma spasi. Nah, ini print A, koma spasi. Ini print A N itu apa, Wid? Yang mana? Print A, kemudian N. Hah? Ya, oh, Wid, coba di back, Ctrl Z, Wid, Ctrl Z, Ctrl Z. Z? Ya, Ctrl Z. Balikin ke yang tadi. Nah, balikin ke yang tadi. Oke, stop. Nah, nih. Oke. True, apakah A kurang dari akhir? Jika A kurang dari akhir, misalnya ini kan posisinya Gimana di kalau posisi yang ini saya ubah, Pak? 19. Di sini dia akan dirubah. Yang posisi ini? Di sini kan Widi itu true itu kan print A koma spasi. Kalau ke bawah tuh print A itu apa? False-nya ya. Iya. Nah, itu salah, Wid.
Karena ketika dia nyetak 19 dia kan true nih. Karena 19 Ya itu itu lebih dah. kecil dari Ya 20 kan. makanya saya bingung. Nah, Kalau ini saya ubah ke sini, Pak. Coba ya, saya ubah. Bisa. nanti ini ya, bukan oke. Coba. Coba dulu. Dapat baru. Bisa dipakai penanda. Penanda gimana, Pak? Penandanya gini. Pada saat kita mau mencetak, kan itu ada variabel boolean ya, true false itu misalnya. Ya. Atau misalnya kita buat dia variabel A, inisialisasi dia A sama dengan 1. Kalau dia bukan bilang prima pertama yang kita cetak, maka A sama dengan 0 gitu misalnya. Nah, ketika kita menemukan bilangan prima pertama, maka set A itu sama dengan 1. Kan itu, Wit. Ya. Nah, ketika dia masuk ke bilangan kedua dan seterusnya, dia set A itu sama dengan 0. Sehingga pada saat mau mencetak itu kita cetak koma spasi atau tidak, cukup mencetak status dari variabel itu. Apakah dia bilangan pertama atau misalnya ya bilangan pertama, kan itu. Nah, ketika dia bilangan pertama, maka dia otomatis tidak akan mencetak koma spasi. Tetapi jika dia bilangan kedua, maka dia akan mencetak koma spasi dulu baru bilangan prima itu. Kebayang ya? Contoh misalnya gini. Kita 11 kan ketemu 11 yang pertama, Wit. Ya. Nah, 11 itu kemudian cek status dari variabel misalnya apa? Status prima, status bilangan gitu ya. Hasilnya 1 gitu kan. Oh ya, oke, berarti hasilnya 1. Ini adalah bilangan prima pertama nih. Jadi kita nggak usah memprintkan koma spasi tadi. Nah, ketika dia looping kembali dan menemukan bilangan prima kedua, ya sehingga status bil tadi itu kita ubah menjadi 0 misalnya tuh. Nah, ketika kita mau mencetak bilangan prima itu kan kita ngecek dulu status bilnya itu. Kalau status bilnya itu 0, maka kita akan mencetak koma spasi dulu baru mencetak bilangan prima. Demikian seterusnya. Oh, statusnya kan 0 terus nih, 0 0 0 terus nih, berarti koma spasi, koma spasi, koma spasi dan seterusnya. Nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang ya? Oke. Bentar. Coba saya share screen sebentar ya. Yang saya maksud ya. Boleh ya? Ini udah bagus banget, Wit. Udah bener ya urutan. Cuma ini masalah ornamen. Apa namanya? Masalah apa namanya? Koma-koma saja kan itu. Nah, sekarang coba saya kasih ini dulu ya. Kasih gambaran. Salah satu kasus misalnya kita ambil yang sederhananya dulu. Nah, ini kan ceritanya mau mencetak 1,2,3,4,5 gitu ya. Gimana cara kita untuk menentukan kapan kita berhenti untuk mencetak koma spasi? Kan gitu. Nah, ceritanya kita berjalan dari bilangan asli sampai dengan 5. Ini nanti dibawa ke kasusnya Widi aja ya. Kita kan buat pertama nih insert. Mulai gitu kan. Kemudian sebentar di sini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Nah, ini ya. Kita baca awal akhir gitu misalnya. Ini yang sederhana. Karena kita mau fokus di cara untuk menampilkan spasi, koma spasi. Nah, setelah kita tahu awal dan akhirnya, yang kita akan kerjakan itu adalah kita mencetak dengan awal sama dengan akhir. Kita akan mencetak apakah awal kurang dari akhir, atau misalnya kita jangan, asumsinya adalah sesuatu itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur gitu ya, biar cepat ya. Saya buat di sini I sama dengan 1. Atau awal. Kalau kasusnya ini kita awalnya ketik awal yang 1, kemudian ketik akhir sama dengan 5 gitu ya. Nah, di sini kan kita ada selisih. Kalau misalnya ada selisih, kita selisihnya misalnya 1 itu berarti ini perlu nggak? Tidak perlu ya. Nah, sehingga kan kita buat seperti ini. Apakah awal lebih kecil daripada akhir? Maka yang kita lakukan adalah pilih mana nih, kita mau mencetak mencetak koma dulu atau tidak dulu. Ini dua algoritmanya sama saja. Kalau misalnya kita mau mencetak koma spasi itu belakangan, berarti kan kita bisa mencetak ini dulu. Cetak awal dulu. Nah, kan itu. Nah, setelah cetak awal, ini jadi pertanyaan. Nah, ketika kita berhasil mencetak awal, ketika kita berhasil mencetak 1 gitu kan. Nah, setelah 1 ini pertanyaannya, ini 1 ini bilangan terakhir atau bilangan di tengah-tengah atau awal gitu kan. Nah, ternyata kita harus mengecek dulu. Apakah 1 yang kita cetak ini, apakah dia itu adalah yang terakhir atau tidak. Kalau misalnya dia yang terakhir, berarti kita nggak usah cetak koma spasinya gitu kan. Nah, sehingga ada apa? Ada pengujian. Pengujiannya gimana? Nah, sekarang yang kita lakukan adalah apakah awal itu sudah sama dengan akhirkah dia? Ya. Asumsinya 1 ya selisihnya. Apakah awal kurang dari atau sama dengan akhir gitu misalnya. Boleh dah. Sorry, kalau dia asumsi 1 sama dengan ya kita anggap ya. Apakah awal itu sama dengan akhir? Tidak. Berarti yang kita lakukan adalah kita akan mencetak yang namanya koma dan spasi. Nah, kan itu. Kita akan mencetak yang namanya koma spasi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya itu awalnya sudah sama dengan akhir? Kita tinggal lakukan apa? Kalau misalnya apakah awal kurang dari sama dengan akhir? Cetak awal. Nah, kita cek apakah awal yang tadi kita cetak ini merupakan bilangan akhir nggak dia? Oh, bukan gitu kan. Nah, karena tidak, di sini tidak, maka kita cetakkan koma, ada spasinya. Nah, apabila dia adalah awal itu sama dengan akhir, yang kita lakukan sekarang apa? Yang kita lakukan sekarang selesai kan itu. Tapi kalau yang tidak kita lakukan, itu bukan bilangan yang terakhir, maka kita akan melakukan sebuah inkremental lagi kan itu. Ini di mana ya n-nya? Ya anggap ya di sini ya. Nah, itu. Nah, ketika dia itu bukan bilangan akhir, maka yang kita lakukan itu adalah setelah mencetak, salah. Setelah mencetak koma dan akhir, kita baru menambahkan awal sama dengan awal plus 1. Nah, setelah ini kemana? Setelah ini balik lagi ke sini. Ini bisa nggak ya? Oh gitu. Ada bayangan ya? Coba kita jalankan sekarang. 1 sampai dengan 5. Baca awal 1, baca akhir 5 macam gitu kan.
Apakah awal kurang dari sama dengan akhir? Apakah 1 kurang dari 5? Ya, maka cetak awal 1. Kan berarti cetak 1, ya. Kemudian, apakah awal sama dengan akhir? Tidak. Saya kurang buat tidak di sini. Nah, apakah awal kurang dari akhir? Ya. Tidaknya berarti ke sini. Ini tidak ya. Nah, kan baru 1 tercetak. Cetak awal berarti 1. Apakah awal sama dengan akhir? Jawabannya tidak. Maka dia mencetak koma spasi. Ini saya buat ke teks ya. Koma spasi. Kemudian dia akan masuk ke sini. Awal sama dengan awal plus 1. Oke, naik ke sini. Apakah 2? Ya kan sekarang 2 ya. Awal 1 plus 1 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, maka cetak awal. Cetak 2. Awal sama dengan akhir, 2 sama dengan 5? Tidak, maka cetak koma spasi. Sini. Nah itu. 3 ya. 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, cetak 3. 3 sama 5? Tidak. Cetak koma spasi. 4 sekarang. 4 sama dengan kurang dari sama dengan 5? Tidak. Maka cetak 4. 4 sama dengan 5? Tidak. Maka koma spasi. Awal sama awal plus 1? 5. 5 sama dengan kurang dari sama dengan 5? Ya, cetak awal. 5 sama dengan 5? Ya, udah selesai. Jadi cetak seperti itu. Ada bayangan Widi dan teman-teman lain? Halo, Dek. Izin bertanya, Pak. Kalau Ya. dalam kasus prima kan bilangan akhirnya belum ditentuin. Jadi kalau awal sama dengan akhir itu kan bisa jadi false terus. Ya, betul. Nah, sekarang dengan kasus yang tadi, kan modelnya seperti ini, Wid, ya. Jadi Widi bisa nanti pada saat mencetak bilangan prima itu, ini buat sebuah variabel misalnya apa status. Atau misalnya kita bergerak dari mengassign bahwa nilai ada variabel namanya ini ya, status. Saya naikkan. Jadi variabel itu yang kita main-mainkan, Wid. Ya, ini misalnya, ini kan, misalnya variabelnya status urutan. Nah, itu ya, status urutan. Status urutan ini kita gambarkan dia adalah atau status cetak ya. Status cetak. Status cetak koma. Dia sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ketika status cetak koma sama dengan 0, itu maka dia kan diuji gimana saya buatnya sini aja deh. Ketika status cetak sama dengan 0 ini, status cetak sama dengan 0, atau nanti di posisi pencetakan di kedalaman gitu ya. Misalnya kan Widi kan udah melalui proses untuk menentukan bilangan prima gitu kan. Kan Widi tadi berjalan akhirnya ketemu 11 kan itu. Nah, pada saat mau mencetak 11 itu Widi nanti ada ngecek ini, Wid. Apakah satu cetak koma sama dengan 0? Gitu kan. Jika ya, maka dia cetak cuma 11 aja. Jika tidak, nah jika tidaknya itu ada proses ini, Wid. Proses untuk perubahan nilainya. Ini kan merubah ya, mengupdate nilai. Nah, 1 cetak sama dengan 1. Gitu, Wid.
Jadi ketika dia bernilainya, dia bernilai ya, kan itu, bernilai ya. Nah, ini kan. Nah, ketika dia bernilai ya, maka ubah status cetak itu menjadi 1. Nah, ketika looping lagi, status cetak itu akan bernilai berapa? Akan bernilai 1 selalu kan, Wit ya? Karena dia tidak melalui fase inisialisasi lagi. Maka sampai dengan titik bilangan prima terakhir, polanya akan tetap koma spasi, koma spasi, koma spasi, koma spasi. Bayang ya? Misalnya ini adalah posisi dia 11 ya. Ini kan tidak gitu ya. Nah, ini ya, ini tidak. Nah, gitu. Ini cetak A. Kalau tadi Widi kan nyetaknya A ya. Nah, berarti seperti ini. Nah, menghitung bilang prima, oh ketemu, ini prima. Nah, setelah itu dia masuk ke fase ini. Status cetak koma sama dengan 0, karena dia adalah untuk pertama kalinya mau mencetak, otomatis kan ini yang berlaku, inisialisasi state-nya. Nah, state dari status cetak koma kan 0, maka dia akan bernilai true, kan gitu. Nah, karena dia bernilai true, dia akan merubah dulu nilainya. Nah, ini dia. Merubah dulu nilainya, nilai dari variabel status cetak M menjadi 1, baru kemudian dia melakukan pencetakan A. Ya. Nah, kalau misalnya dia tidak status cetak koma itu sama dengan 0, tidak misalnya itu nilainya ya. Nah, di sini jadi kalau misalnya membuat seperti itu, biar dia bisa berjenjang seperti itu, di depan sini dibuatkan dia cetak koma spasi gitu. Ini biar nggak double ya membuat cetak A-nya, makanya saya buat seperti ini. Cetak koma spasi. Nah, gitu Widi, ada bayangan ya? Jadi kan Widi udah melakukan pengecekan nih, udah melakukan pengecekan. Oh ya Pak, saya ketemu dari 10, 11, oh 11 nih ternyata bilang prima. Nah, saya mau siap-siap untuk mencetak nih. Sebelum mau mencetak itu masuk ke fase ini dulu. Status cetak koma sama dengan 0, karena dia untuk pertama kalinya, nah itu masuk dia ke sini. Ini kan statusnya yang pertama kali. Jawabannya kan ya. Nah, setelah ya, kita ubah status cetak itu menjadi 1. Nah, kemudian baru dicetak 11. Ini kan tercetak ada 11. Gitu kan? Naik lagi ke loopingnya Widi untuk mengecek bilang prima kedua, kan 12, tidak, 13, ya, kan itu. Nah, saat 13 itu kan masuk langsung ke fase mau mencetak. Dia masuk ke sini dulu kan. Apakah status cetak koma sama dengan 0? Jawabannya apa? Tidak kan? Ya, karena status koma terakhir itu sudah kita ubah tadi menjadi 1. Nah, itu. Dia masuklah dia ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, apa yang dilakukan? Dia mencetak koma spasi dulu. Berarti di sini dicetak koma spasi. Bentar, saya buka. Nah, di sini cetaklah dia koma spasi. Nah, setelah mencetak koma spasi, baru dia mencetak 13 itu bilangan prima berikutnya. Ya. Lagi terus masuk ke loopingnya Widi itu 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 bilang prima, oke. Siap-siap masuk sini. Nah, masuk ke sini lagi dia. Satu cetak koma sama dengan 0? Tidak. Maka cetak koma spasi, baru cetak A 17. Nah, gitu. Sampai dengan nanti cetak spasi, koma spasi, habis itu 19. Udah selesai loh. Jadi yang tercetak tuh gini, Wid. Ada bayangan, Widi? Halo, Widi? Ya, ada Pak. Ngerti. Ada ya. Nah, seperti itu kira-kira.
Ya, jadi kita harus ada penanda atau yang kita ujikan kapan saatnya kita mencetak koma spasi ini, sekarang atau tidak gitu kan. Sehingga ada mekanisme ini. Ya. Kalau kemarin itu kan kita mengabaikan koma spasi itu ya, jadi asumsinya biar adik-adik fokus dulu bagaimana membuat pola. Nah, sekarang kalau sudah bisa membuat polanya, kita tambahlah agar semakin sempurna hasil dari program itu koma spasi. Nah, sehingga kita butuh bantuan satu variabel cetak status koma ini atau apapun namanya ya. Boleh bebas namanya apa. Yang jelas dia sebuah penanda. Saya sekarang ini mau mencetak bilangan pertama prima atau bilangan kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Kalau bilangan pertama berarti jangan dikasih koma spasinya gitu. Kalau bilangan berikutnya baru koma spasi dulu baru cetak bilangan prima itu gitu. Ya. Oke ya. Adik sekalian, sudah jelas ya? Nggak berasa ternyata waktunya lagi setengah jam saja loh. Ini saya akhiri dulu untuk algoritmanya ya. Saya akan masuk sebelum kita lanjut ke bahasa pemrograman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, sebentar saya log meeting dulu, siapa tahu ada kelas sebelah masuk. Ya, sudah. Kita akan masuk dulu ke dalam bahasa pemrograman C, sebentar. Ya, adik-adik sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Nanti kalau saya jawab, yang saya harapkan menjawab paling pertama itu Korti ya, biar saya tidak lama menunggu. Oke, sudah terlihat Korti ya, Ngurah bagus ya? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah, Pak. Ya, pengenalan bahasa C. Nah, saya mungkin sejarah singkat saja untuk bahasa C itu. Jadi bahasa C itu tahun 67 ya awalnya itu bahasanya bernama Basic Combined Programming Language oleh Martin Richard ya. Kemudian dikembangkan menjadi bahasa B pada tahun 70 ya oleh Ken Thompson. Nah, kemudian Dennis Ritchie itu pada tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories mengembangkan sebuah bahasa updatean dari bahasa B itu menjadi bahasa C. Bahasa C itu pertama kali digunakan di komputer Unix ya pada Perang Dunia Kedua. Ya. C itu adalah sebuah bahasa pemrograman standar, yaitu sebuah bahasa pemrograman dapat dikompilasi dengan sedikit modifikasi. Jadi dia itu support dengan sekian banyak compiler. Ya. C itu bisa dikatakan sebagai bahasa aras tengah ya atau middle level language. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada 3 level ya. Jadi low level language yang biasa kita bilang sebagai bahasa assembly ya, bahasa mesin gitu ya, bahasa biner gitu. Nah, kemudian ada high level language, itu adalah bahasa pemrograman yang sintaksnya sudah mengadopsi bahasa manusia gitu ya. Nah, bahasa C ini adalah bahasa di aras tengah yang dia tidak full di bahasa manusia seluruhnya, tapi dia juga bisa untuk mengakomodasi bahasa assembly. Itu biasanya dipelajari oleh orang-orang teknik elektro ya, di arsitektur komputer. Nah, C itu adalah bahasa pemrograman fleksibel yang memiliki portability tinggi. C itu pemrograman dengan kata kunci sedikit ya, cuma 32 kata kunci. Sehingga adik-adik sekalian dalam bahasa C ini memang diminta untuk mengcoding secara full ya. Library yang digunakan itu sangat sedikit ya. Sehingga yang menjadi ini.
Nah, sebentar. Ini ada Pak WD3 Vapet nelpon, saya angkat sebentar ya. Ya, ya kita lanjutkan. Dik, ada nih Kadek Trisna tuh di kelas ini ya? Korti? Iya Pak, ada Duh, Trisnawan. saya untuk admit dia loh, ada di lobby tadi. Diminta aja Iya. untuk, oh nih Kadek Trisna saya admit. Kayaknya gangguan sinyal yang bersangkutan. Ya, sampai mana tadi ya? Ya, C itu adalah bahasa pemrograman yang bersifat moduler. Jadi dalam bahasa C nanti kita akan mempelajari bagaimana kita meng-create sebuah program itu dengan modul-modul. Jadi C itu kita ada modul ya atau function. Itu ada paling tidak ada modul utama atau biasa disebut sebagai main function. Fungsi main, gitu, fungsi utama ya. Nah, ini misalnya jadi di dalam program itu ada input, ada proses, ada output gitu ya. Misalnya ini luas segi 4, ada mulai input, kemudian ada penghitungan luasnya, ada pencetakan. Nah, di dalam bahasa C, kita ada yang namanya preprocessor directive. Ya, preprocessor directive itu berguna untuk kita meload seluruh standar library yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Jadi di dalam C itu kita juga diberikan kemudahan ya untuk menampilkan sesuatu di layar. Jadi kita tidak buat coding untuk bagaimana kita bisa menampilkan bilangan atau sesuatu di layar. Ya cukup ketikkan printf, kemudian bill gitu, maka bill itu akan tampil di layar. Demikian juga pada saat kita mau
membuat atau menempatkan sebuah nilai pada alamat memori di komputer gitu ya, pada sebuah variabel, kita juga bisa memanfaatkan, fungsi atau library, standar library ya, yaitu scanf. Jadi printf itu untuk menampilkan, scanf itu untuk memasukkan sebuah nilai pada sebuah variabel yang ada di komputer, memori komputernya, seperti itu, ya. Nah, misalnya ada include, stdu, atau file.h dan sebagainya, nanti ada banyak ya. Ada include math.h untuk matematika, ada include string.h untuk operasi file atau operasi string gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa include-kan nanti. Nah, kemudian di sini ada define, yaitu mendefinisikan sebuah konstanta makro ataupun nama. Contoh misalnya sini adalah define tampilkan printf, define masukkan scanf, define pecahan float, define suku bunga 15. Ini adalah sebuah sintaks ya untuk kita mereplace atau mengganti sebuah sintaks dalam C ke dalam bahasa yang kita inginkan. Printf itu kita ganti pakai tampilkan, itu bisa. Nah, ini adalah sebuah program sederhana yang tadi misalnya kita define printf tuh. Nah, define tampilkan spasi printf itu berarti nanti kita bisa membuat tampilkan, program menampilkan bilangan, tampilkan gitu, itu ya. Jadi dia mengganti keyword printf ini dengan sebuah keyword yang kita definisikan sendiri. Tapi jarang sih kita pakai seperti itu karena ya kita sudah biasa dengan keywordnya bahasa pemrograman ya. Nah, include stdio nanti kita memasukkan sebuah standar library ya, standar input output ya ke dalam program kita. Artinya ini apa? Jadi ini adalah sebuah kamus yang kita bekali ke compiler kita atau ke penerjemah bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin gitu ya. Bahwa nanti seluruh fungsi yang ada di dalam stdio ini dikenali oleh compiler. Ya. Nah, printf, scanf itu dikenali. Karena apa? Karena kita sudah menyelipkan kamus stdio dalam compilernya. Sama juga kayak kita misalnya mau berbicara dengan orang Jepang, ketika kita misalnya robot itu dibekali dengan kamus bahasa Jepang, maka dia akan bisa mengenali bahasa yang dikomunikasikan oleh user, gitu ya. Sama juga ini seperti ini. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, ada integer, ada mulai, yang define mulai itu tanda kurungnya diganti mulai boleh, tapi ini jarang dipakai ya. Nah, dalam bahasa C itu ada beberapa tipe data ya yang bisa dimanfaatkan. Pertama adalah char ya. Itu 1 byte ukurannya. Itu untuk menampung karakter ataupun string ya. Ini formatnya adalah C gitu ya. Kemudian integer, integer itu 2 byte ya. Yaitu dari 32.768 sampai dengan 32767 plus minus ya. Format yang kita gunakan adalah persen %i atau %d. Jadi kalau misalnya kita membuat apa namanya, membuat luas segi 4 gitu ya, ketikan panjang printf, ketikan panjang dengan scanf, berarti kan kita gunakan kalau misalnya inputan kita adalah bilangan integer, berarti scanf %d panjang, scanf %d lebar gitu dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau untuk float itu 4 byte itu 3,4 eksponen ya, plus minus eksponennya ya. Jadi 3,4 kali plus 38 sampai dengan min 38 plus minus. Jadi jangkauan float itu lebih besar ya. 3,4 eksponen 38 berapa ya? Banyak sekali. Nah, kemudian double, apalagi double. Nah, itu sampai plus 308 ya. Nah, float dan double ini merupakan sebuah variabel yang sebuah tipe data yang diperuntukkan untuk sebuah bilangan float ya atau pecahan atau desimal. Nah, kalau misalnya kode formatnya float itu adalah F, yang double itu adalah long float gitu ya. Nah, integer juga ada lagi satu saya kurang menambahkan, ada long integer. Long integer itu sampai dengan plus minus 2 miliar ya. Itu
ada I, ada D, kita pakai LI atau LD kalau untuk long integer ya. Kemudian ada void, ini null byte ya, tidak bertipe, biasanya diperuntukkan untuk di fungsi ya, void main atau void sebuah fungsi atau apa itu namanya, itu disebut dengan void. String ini merupakan array of char sebenarnya. Array of char. Jadi string itu adalah kumpulan dari karakter. Ya. Yang kalau kita di dalam C itu string itu masuk ke dalam format %s. Ya. Misalnya kita buat program tentang sistem promosi akademik gitu ya. Kita mau masukkan silakan ketik nama Anda, gitu kan. Nama itu kan dia berupa kumpulan karakter. Ya, misalnya Imade Putra gitu. Ya, sehingga Imade Putra itu adalah sekumpulan karakter yang disebut sebagai string ya, sehingga string itu biasa disebut sebagai array of char gitu ya, array of char. Nah, ini konstanta yang dapat diubah. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah ya. Saya ulang ya. Konstanta itu merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses pemrograman. Contohnya adalah kita mengenal pi kan. Pi itu 3,14 gitu kan. Nah, itu adalah sebuah konstanta yang tidak dapat dirubah ya. Konstanta adalah bilangan integer, pecahan, karakter, dan string. Ya, konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal. Nah, dalam bahasa C ini menyediakan beberapa karakter yang disebut karakter escape ya. Nah, ini banyak. Nanti sambil jalan kita akan menguji satu persatu. Nah, di sini kalau yang paling sering kita pakai itu ini \n. \n itu adalah ganti baris. Ya, kalau kita membuat deret seperti yang kita tadi di algoritma itu, ya kalau cetak pindah baris itu kan, kalau di sini adalah printf \n. Jadi dia akan pindah baris ke baris berikutnya. Ya, ada \t untuk tabulasi ya, \v untuk tabulasi vertikal dan seterusnya. Ya. Nah, suatu pengenal identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Jadi variabel itu sebagai identifier, pengenal ya, untuk mewakili sebuah nilai yang akan dikelola di dalam program. Contohnya kalau kita mau membuat program segitiga, berarti variabelnya adalah alas, tinggi, luas, itu variabel ya. Sebenarnya dapat dirubah selama proses program berlangsung. Aturan penamaan variabel bisa berupa huruf semua, ya, variabel bisa terdiri dari gabungan huruf dan angka, ya. Dengan karakter pertama itu harus berupa huruf. Jadi misalnya kita buat variabel mahasiswa 2021, berarti MHS 2021 boleh. Tapi tidak nama variabelnya 2021 mahasiswa gitu. Tidak, ya. Karena awal dari variabel itu haruslah berupa huruf. Karakter pertama, ya, karakter pertama itu harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case sensitif. Ya. Artinya huruf besar, huruf kecil itu dianggap berbeda. Ya, kita misalnya punya bill gitu ya. Variabel namanya bill gitu. Bill itu antara bill huruf kecil semua, bill huruf besar semua, bill itu B-nya aja yang gede, I dan L-nya kecil, ataupun kombinasi lainnya, itu dianggap variabel-variabel yang berbeda-beda. Nah, sehingga adik-adik hati-hati ketika, loh kok nggak mau jalan Pak, programnya dibilang error gitu. Nah, cek dulu, siapa tahu variabelnya yang kita salah. Ternyata variabelnya yang satu huruf besar, yang satu huruf kecil, sehingga dia belum terdefinisi seperti itu. Ya. Tidak boleh mengandung spasi. Jadi variabel itu seperti di algoritma kita sudah membiasakan bahwa yang namanya variabel itu tidak ada spasi. Misalnya kayak tadi bilangan awal, tidak boleh variabel namanya bilangan spasi awal, itu tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh juga mengandung simbol-simbol khusus ya, kecuali garis bawah. Simbol khusus yang tidak diperbolehkan itu ya, kayak dolar, tanda tanya, persen, ya, crash, tanda seru, dan seterusnya. Itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena dia digunakan dalam operasi aritmetik dan lain sebagainya, ya. Sehingga dia merupakan sebuah
simbol khusus ya yang digunakan dalam sintaks program ya. Nah, panjang karakter itu 32 karakter pertama yang dipakai. Ya. Jadi kalau ada adik membuat variabel itu jangan panjang-panjang. Ya kalau terlalu panjang nanti 32 karakter pertama saja yang akan dipakai. Misalnya variabel namanya bilangan awal yang didefinisikan oleh user bla 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 bla. Wah, panjang sekali nama variabelnya. Sehingga itu tidak akan digunakan, dipotong sampai dengan 32 karakter. Nah, itu ya. Jadi gunakanlah variabel yang memiliki apa namanya? Makna apa panjang yang ringkas ya, yang singkat tetapi penuh makna. Oke, bahasa C menyediakan 5 operator aritmatika. Nah, ini ada bintang sebagai kali, ada garis miring, backslash, slash ya. Untuk pembagian, ada persen untuk modulus, ada plus untuk pertambahan, dan min untuk pengurangan. Nah, operator perbandingan juga ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena dia berbeda-beda dengan bahasa pemrograman lain. Ya. Kalau kurang dari seperti itu, kurang dari sama dengan seperti itu, lebih dari sama dengan dan tidak sama dengan. Yang biasanya seringkali berbeda itu adalah di posisi tidak sama dengan. Kalau misalnya kurang dari, lebih dari, sama dengan itu kayak sama ya. Sebagian hampir semua sama menurut saya. Yang seringkali tidak sama itu tidak sama dengan. Ada kalau di bahasa basic itu tidak sama dengan itu disimbolkan dengan tanda lebih kecil lebih besar. Nah, kayak gitu. Sehingga dia dianggap itu tidak sama dengan. Kalau di bahasa C itu disimbolkan dengan tanda seru sama dengan. Ya, itu tidak sama dengan. Kita juga ada operator logika. Ya, ini untuk N ya. Logika N. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengujian, apakah sebuah bilangan itu lebih dari 3, ya, lebih dari 3 dan kurang dari 10, nah seperti itu. Nah, tentu kan kita memanfaatkan logika N. Ya. If bill lebih dari 3 and bill lebih dari kurang dari 10 dan gitu ya, seterusnya. Ya, sehingga kita membutuh ini. Logika OR, nah ini juga. Ini OR ini yang ada di atas tombol enter ya, itu dah sebelah kanan. Nanti dipencet 2 kali, ya, itu merupakan simbol OR. Misalnya if pilihan sama dengan 1 or pilihan sama dengan 6, maka nah kayak gitu. Ya, jadi kita pakai OR. Ada yang namanya logika NOT atau ingkaran. Ya. If not bilangan then dia jadi dia itu menunjukkan dia true or false gitu. Kemudian kode penentu format. Ini kode penentu formatnya %C membaca sebuah karakter, %S membaca sebuah string, membaca sebuah bilangan bulat, ya, integer, bisa I, bisa D. Biasanya kita pakai itu D ya, jadi %D aja nanti dipakai. Untuk baca bilangan pecahan itu kita biasa pakai float ya, E, F ya, E jarang. %F ya, kemudian baca bilangan oktal itu O, hexadesimal X. Nah, seperti itu aja. Kemudian sudah selesai. Ya. Kita sekarang akan mencoba masuk ke bagian membuat program pertama kita. Adik-adik sekalian sudah install aplikasi masing-masing, code blocknya, ataupun aplikasi lainnya boleh, Visual Studio bisa, ya, Turbo C bisa, ya, semuanya banyak compiler yang kita tidak tidak batasi ya, karena apalagi kampus merdeka ya gitu. Oke, saya stop sharing dulu, saya buka untuk sharing coding kita. Ya. Nah, ini adik-adik sekalian untuk dalam bahasa C ada std, stdlib. Kalau kita pakai code block ini sudah given ya. Jadi ini sudah given. Ini yang belum, sistem clear-nya belum ada.
Nah, segini ini sudah ada kalau kita membuat default ya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, ya sudah. Ini masih running. Oke. Saya add lagi satu. Ya, untuk hello world-nya sudah tampil ya, Dek? Belum ya? Hello Belum, world? Pak. Belum ya? Oh, sebentar. Terminal satu. Nah, sekarang sudah ya? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pi. Oke. Nah, ini adalah sebuah terminal. Ini saya tutup aja deh PowerPoint-nya. Nah, ada hello world-nya. Nah, ini biar nggak ada last login dan seterusnya itu kita bisa isi dengan ini, apa namanya? Clear screen. Ya, kita tutup dulu. Terminate. Di atas ini kita buat clear screen. Ya, sehingga kalau kita jalankan, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau buat program segi 4 gitu ya. Nah, kita udah mulai sekarang nih. Kita definisikan dulu integer, misalnya P, L, ini sebentar. Ini kok ada garis hitam ya, sebentar. Oke, P, L. Nah, kemudian di sini kita mulai menerima input. Ntar ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Nanti saya perbaiki deh, biar cepat ya. Printf. Nah, kita ingin menerima inputan berupa panjang dan lebar, ya. Atau kita buat dulu program luas segi 4. Nah, itu. Nah, setelah itu di sini kita buatkan yang namanya \n agar dia pindah baris. Nah, itu ya. Kemudian di sini kita ketikkan lagi printf ketik panjang. Itu. Ingat di sini ada spasi, titik 2, spasi biar indah terlihat ya. Kemudian di sini ada scanf. Nah, ini kita mulai untuk persen D ya, karena kita akan menampung sebuah nilai integer. Nah, kita sudah definisikan tadi adalah integer P sama R, panjang dan lebar. Kita buat di sini panjang gitu ya. Panjang. Sebentar. Panjang. Ini annoying banget nih. Bentar ya. Saya create new project. Kita pakai konsol saja. Latihan. Nah, ini ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Putih di layar tidak belum terlihat. terlihat. Gimana, Dek? Tidak terlihat apa-apa di layar, Pak. Oh, tidak terlihat ya? Sebentar, waduh. Oh iya. Sekarang sudah ya? Ya. Ini Ngurah Bagus, Awayan Amanda Putri Astawa dari sini? Di kelas ini? Amanda Putri Astawa? Ya. Sepertinya sebenarnya tidak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, kelas lagi 1 udah mengantri banyak nih.
Oh iya, Sebentar ya. Seperti yang tadi kita definisikan dulu integer, panjang, koma, lebar gitu ya. Nah, setelah kita definisikan ya baru kita akan membuat yang namanya tampilan program. Nanti saya cari tahu. F program luas segi 4. Kita kasih backslash n biar rapi. Nah, gitu ya. Setelah itu kita akan meminta inputan user F inputan user yaitu ketik panjang. Nah, ketik panjang di input user dan juga kita akan meminta mengetikkan lebarnya. Tapi sebelum itu kita buatkan dulu %d ya, koma dan panjang. Panjang. Dan kita bisa copy paste ya. Nah, ini untuk lebar. Ini kita ketik lebar. Nah, ketika dua ini sudah, ya maka kita sekarang akan menghitung luas. Luas sama dengan, nah ini tinggal dikali aja. Panjang, aduh maaf, ini saya akan fix ya, sebentar ya. Saya belum ngecek tadi ternyata. Ini kayaknya dengan Big Sur-nya Mac OS-nya kebetulan saya pakai Big Sur-nya versi terbaru agak nggak support ya, jadi mungkin ada beberapa yang harus di fix bug. Bentar ya. Luas. Nah, ini kan ada variabel luas ya. Nah, luas ini misalnya kita pakai huruf kecil, berarti di sini juga akan muncul variabel luas, gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, jadi kita sudah melakukan perhitungan, ya luas sama dengan panjang kali lebar, akan meng-print hasilnya. Ini kita copy, kita paste saja di sini. Nah, itu. Nah, hasilnya adalah luas segi 4 dengan panjang %d dan lebar %d adalah %d. Saya akan info apa makna dasar tab ini. Nah, adik-adik sekalian yang perlu kita coba akan bahas satu persatu ya. Integer main ini adalah sebuah fungsi utama ya. Jadi include ini kan adalah library yang kita inputkan ke dalam program kita agar semua bisa dikenali sintaksnya ya. Kemudian di integer aduh. maaf. Ini ada quiet unexpectedly. Reopen. Waduh, saya ngetik ulang lagi nih jadinya. Atau gini aja. Adik-adik sekalian untuk ini kan sudah dapat gambaran tadi ya yang saya buat ya. Ada nggak gambaran? Ya, ternyata ini saya belum dapat, baru tadi saya ini download karena pindah perangkat ya. Jadi agak terkendala sedikit, tapi pada intinya adalah di dalam program, mungkin di PPT saya jelaskan ya. Pada intinya adalah di dalam C itu ada elemen yang harus adik-adik kuasai ya. Sudah terlihat ya? Nah, ini contoh programnya adalah ini. Nah, ya. Ini adalah contoh program yang tadi kita buat. Ya, misalnya atau di sini saya buat saya ketikkan sebuah program baru ya, tadi ya integer p panjang atau p aja biar enggak lama, p, l, luas. Nah, setelah mengetikkan ini, yang kita lakukan adalah program, kita membuat nama dari programnya. Program luas SG4 misalnya gitu. Kita kasih \n biar dia hasilnya nanti setelah string ini dia akan ke baris di bawahnya. Ya, di sini kita buat ketik panjang. Ya, kemudian di bawahnya ini adalah
P ya, karena sesuai dengan ini. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah kita buat ketik lebar. Nah, lebar. Ini adalah L, gitu kan. Nah, setelah di sini kita hitung luas. Oh, nih luasnya huruf pakai L gitu. Berarti di sini harus huruf besar juga. P dikali, ini banyak yang mau masuk nih, jadi keyboard saya di skip. Nah, P kali L, gitu ya. Nah, sekarang saya layoutnya saya ubah dulu. Nah, berikutnya adalah kita akan menampilkan hasil dari program kita. Luas SG4 dengan panjang sama dengan persen D dan lebar sama dengan persen D adalah apa? Adalah persen D. Ya. Koma, nah ini kan tanda petik nih. Ini tanda petik, gitu. Koma, apa yang kita akan tampilkan di persen D pertama adalah berarti P, ya. Koma. Koma apa? Apa yang kita akan tampilkan di posisi persen D kedua, yaitu lebar L, ya. Koma, ada karena ada persen D ada 3 di printf ini dalam satu baris ini satu baris ya. Satu baris ini, maka kita akan menampilkan 3 buah variabel yang akan mengisi masing-masing posisi ini. Ya. Jadi posisi persen D pertama diisi oleh P, posisi persen D kedua diisi oleh L, dan posisi persen D ketiga diisi oleh apa? Variabel luas. Seperti ini. Ya. Nah, ini apa sih makna dari ini? Ya, kita coba bahas satu-satu dari atas. Ya, pertama, integer P, L, luas ini merupakan sebuah tahapan inisialisasi, bukan inisialisasi, maaf, sebuah tahapan untuk pendeklarasian tipe data dari masing-masing variabel. P, L, dan luas ini adalah variabel yang tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Ya. Nah, kemudian printf ini program luas SG4. Nah, kalau misalnya dia ini bilangan pecahan gitu ya, bilangan desimal, maka di sini adalah bukan integer tapi float gitu ya. Kita punya variabel yang tipe integer lagi berarti integer bil. Nah, kayak gitu. Ya. Itu contohnya. Karena ini P dan integer dan itu adalah bilangan P, L, dan luas ini bilangan integer, saya buat seperti ini. Nah, program luas segi 4 ini merupakan aksesoris ya. Jadi kita buatkan di atasnya adalah program luas segi 4. Nanti kadang-kadang mahasiswa itu membuat di bawahnya ini biar lebih bagus, dibuat printf seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada misalnya gini. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi setelah program luas segi 4 ada nanti simbol seperti ini, baru masuk ke ketik panjang. Nah, ketik panjang ini biasa ya, string ya, ada. Ingat ya, dia ada dalam tanda petik-petik ini. Tanda petik. Kemudian scanf ini kita perhatikan ada 2 bagian adik-adik sekalian. Pertama adalah bagian kode format, yaitu sesuaikan dia dengan tipe datanya. Jika variabel yang ingin diinputkan itu adalah sebuah bilangan integer, maka kode format integer itu adalah %d. Ya. Kemudian tanda petik ya, ikuti koma, kemudian baru nama variabelnya. Isi bagian n di depannya. Apa fungsinya Pak n ini? N ini adalah menunjukkan kita akan mengakses alamat dari variabel P. Dengan menambahkan n di depannya, kita bisa mengakses alamat memorinya si P. Artinya apa? Compiler akan mengirim data yang dimasukkan oleh user itu yang bertipe integer ini ke dalam alamat memori variabel P ini. Gitu ya, maknanya seperti itu. Nanti di materi pointer adik-adik akan dijelaskan lebih detail tentang alamat ya. Nah, di sini ketik panjang jelas ya, Pak, kenapa seperti ini, Pak? Ya, ini yang namanya sintaks tata bahasa. Tata bahasa itu harus di strict ya, dipatuhi. Kalau enggak ya ada error. Sama juga kita di bahasa Inggris, kenapa kok kalau kita mau membuat kalimat lampau itu kita harus pakai verb to gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa nggak verb one? Nah, kayak itu udah tata bahasa seperti itu.
Jadi tidak bisa kita harus ikuti aturan mainnya ya. Jadi scanf, %, udah formatnya, dan P ya. Printf, ketik lebar, dia juga bilangan integer, kemudian dan L. Kemudian luas, ini adalah variabel luas, ini akan menampung hasil perkalian dari variabel P dengan L, tampung di variabel luas. Nah, kemudian printf, nah di dalam printf ini ya, dan ini itu bisa kita untuk menyelipkan sebuah nilai yang dimunculkan di dalam string gitu. Misalnya printf luas SG4 dengan P sama dengan %D dan L sama dengan %D adalah %D. Itu misalnya kita buat. Nah ini kalau misalnya kita nggak ada variabel yang mengikuti, berarti ini nggak ada value yang ditampilkan. Ya. Artinya ada apa? Kalau misalnya kita bilang luas SG4 dengan P sama dengan %D, berarti ini akan diisi oleh variabel urutan pertama setelah string printf. Ini string printf nih. Nah, dari sini ya, dari sini sampai dengan ini adalah string printf sampai sini. Ya. Setelah string printf, jika ada %D di dalamnya, maka ikuti dengan koma dengan nama-nama variabel pengisi. Ya, kalau di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, maka akan ada 1, 2, 3, 3 variabel yang akan mengisi. P itu adalah untuk yang pertama, L itu untuk yang kedua, dan luas itu untuk yang terakhir. Seperti itu. Ya. Return 0. Kira-kira jelas adik-adik sekalian? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, seperti itu. Nanti kalau pas dijalankan, itu akan, sebentar, saya coba lagi sekali untuk membuka code block. Nah, udah terlihat ya code blocknya? Belum ya? Bentar. Ya. Nah, ini kita copy paste aja yang tadi ke dalam sini. Ya, ini kan udah selesai semuanya. Ya, kemudian kita jalankan. Nah, coba kita jalankan. Banyak error. Karena ini tanda petiknya kurang. Oke. Coba jalankan lagi. Ya, expected. Nah, ini untuk mengecek errornya ini adik-adik. Nah, ini adalah error di bagian bawahnya ya. Error expected dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, ini tidak sesuai dengan UTF-8. Nah, ini seperti itu. Ini juga karena kita tadi ngetik di PowerPoint ya. Nah, udah kan? Udah semuanya udah terisi. Saya coba jalankan lagi. Nah, tuh sudah jalan. Ya. Program luas segi 4. Nah, sebentar, saya tambahkan dulu terminal. Oh, terminalnya sudah. Berarti udah bisa terlihat ya. Untuk ini ya. Ya. Sudah, Pak. Saya ketik panjang misalnya 10. Kemudian kita ketik lebarnya adalah 6. Maka enter. Nah, itu. Luas SG4 dengan P sama dengan 10 dan L sama dengan 6 adalah 60. Nah, seperti itu. Nah, mengasihkan kan ya. Ini biar nggak si embel-embelnya di bagian atas kita clearkan sistem. Nah, lagi dia muncul. Bentar ya. Sistem clear. Oke. Sudah sini. Kita jalankan lagi. Sistem clear screen. Sudah. Sistem clear harusnya mau. Oke, kalau nggak mau kita skip aja dulu ya. Dalam kutip, Pak. Oh iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, karena sintaks itu adalah hafalan, sehingga adik-adik udah mulai belajar menghafal sintaks. Setelah persen ini apa ya, persen dia habis itu apa, koma habis itu, gitu. Ya, jadi itu emang harus kita hafal. Nah, ini kita tunggu. Sudah. Hit and run.
Sistem clear. Oh iya ya, sebentar. Kayaknya karena include-nya saya kurang ya. Include Conio atau include. Aduh, ini saya kesulitan nulis. Atau ini aja. Saya skip dulu ya. Nanti kita minggu depan aja deh untuk fixnya, karena ini sudah lewat waktu 7 menit dari kelas setelahnya. Jadi pada intinya adik-adik sekalian, kita harus memahami dulu apa makna dari setiap baris program ini, dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-16 itu kita harus tahu maknanya apa ya. Kemudian gimana penggunaannya. Nah, sehingga minggu depan kita akan bermain-main di sini. Jadi kita sudah melupakan sejenak algoritma, tapi tetap dalam pembuatan program tentunya adik-adik cara berpikirnya adalah sesuai dengan algoritma ya. Nah, ini silakan dicoba-coba di rumah. Saya akan memberikan tugas nanti di OASE untuk adik-adik bisa mencoba-coba membuat program sederhana dulu ya. Nah, ini fungsi return 0, di sini ada return 0. Return 0 itu adalah sebuah nilai balik yang dikirimkan oleh program kita untuk mengirimkan status program sudah selesai. Ya, seperti itu. Nah, sehingga saya rasa pemrograman itu sesuatu yang mengasihkan ya, Dek ya. Jadi silakan dicoba-coba dulu sendiri di rumah, implementasikan apa yang sudah kita bahas di algoritma kemarin itu ke dalam bentuk program ya. Baik itu membuat deret atau melakukan pengujian apakah sebuah bilangan ganjil atau genap dan seterusnya, itu silakan dicoba-coba codingnya ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di jadwal yang sama. Semoga tidak ada hal-hal mendadak yang membuat kita reschedule ya. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan adik-adik yang mau didiskusikan. Oke, sudah ya. Jadi saya masuk ke kelas sebelah, saya admit semuanya, dan adik-adik sekalian silakan untuk leave dari ruangan ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih.